Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Adik Sudirman dalam jurus ampuh TOEFL bagian written expression. Nah, teman-teman, untuk kali ini kita akan bersama-sama berlatih TOEFL exercise skill 13, 12, dan 11. Sebelumnya, bagi yang baru gabung dengan channel Adik Sudirman Channel ini, perlu diberitahukan bahwa kami dari Adik Sudirman telah membuat beberapa video khusus untuk jurus ampuh TOEFL menjawab soal TOEFL bagian structure and written expression. Nah, silahkan bagi yang baru gabung, lihat lagi video sebelumnya untuk lebih menguatkan lagi strategi bagaimana caranya menjawab soal TOEFL. Kali ini kita akan implementasikan skill 11 sampai 13 bagian written expression. Oke, siapkan seperti biasa alat tulisnya. Di sini sudah ada soal yang mana ini adalah soal TOEFL bagian written expression. Oke, kita mulai dari number 1. Nobody know when the process of glass making was invented. Silahkan teman-teman pelajari jawabannya, apakah A, B, C, or D. Oke, jawabannya adalah A. Ya, great. Ya, alhamdulillah jawabannya A. Nanti kita bahas kenapa jawabannya A. Yang pertama, seperti biasa di skill 11 sampai 13 itu berkaitan dengan subjek dan verb. Jadi ada subject, verb, agreement after preposition, phrase. Ada lagi subject and verb agreement after expression of quantity. Ada lagi di skill 13-nya adalah subject and verb agreement after certain words. Nah, ini implementasinya di sini. Jika kita lihat di sini adalah skill 13 ada nobody. Nah, nobody itu adalah singular subject. Maka kalau singular, verbnya pun harus singular. Nah, di sini verbnya itu tidak ada S. Seperti biasa verbnya biasanya ada to be, ada linking verb. Nah, sorry, ada to be-nya itu main verb ya. Juga main verb, kata kerja asli. Nah, si knows itu termasuk pada main verbnya. Cirinya biasanya kalau tunggal itu ada S-nya. Verb 1 tambah S atau IS. Nah, di sini without S, tanpa S. Jadi jawabannya adalah A. Nobody know. Harusnya nobody knows. Jadi soal 16 sampai 40 itu mencari jawaban yang salah. Bentuk soalnya seperti ini, di underline. Jadi optionnya di underline. Oke. Teman-teman siap? Number 2, sugars like glucose is made of carbon, hydrogen, and oxygen atoms. Ya, please choose the correct answer. Jawaban yang betulnya gimana? A, B, C, or D? Good. Jawabannya adalah B. Kenapa B itu salah? Teman-teman bisa perhatikan di sini mana subjeknya ini. Subjeknya, mana verbnya ini. Nah, subjeknya itu ada S. Sugars. Ya. Maka di sini harusnya adalah plural juga, karena ini plural maka ini plural. Maksudnya adalah are. Nah, oke.
Jawabannya adalah B. Gimana? 2 soal sudah betul semua? Kalau masih salah, tenang saja. Kita akan ke number 3. Siap-siap. Number 3. Part of the electricity used in the United States today come from hydroelectric sources. Silahkan teman-teman cek A, B, C, or D. Langkah pertamanya adalah tentukan dulu subjeknya, dan langkah keduanya kan ada ciri-ciri skill 11 sampai skill 13. Di sini ada kata part of. Nah, kalau part of the electricity, nah ini adalah subjeknya. Silahkan teman-teman cari verb-nya. Nah, verb-nya itu agreement tidak dengan subjek. Ya, jawabannya adalah Charlie. C yang salah itu. Karena electricity itu adalah singular. Maka it should be verb-nya pun harus singular. Nah, faktanya di sini tidak ada S. Nah, ini adalah plural. Jadi salah ya. Maka salah, dipilihlah jawabannya adalah C because it is incorrect. Number 4. Be ready. The languages of the world presents a vast array of structural similarities and differences. Fokus di mana subjeknya, di mana verb-nya. Nah, Oke, A, B, C, or D? Great, A. Ya, jawabannya adalah A. Kenapa A? Ini yang salah ya, yang incorrect. Karena ini mencari jawaban yang salah. Subjeknya ini, verb-nya ini. Nah, subjek dan verb itu tidak agreement karena subjeknya plural, verb-nya singular. Jawabannya adalah A. Oke, kita lanjut lagi ke nomor 5. Ya, number 5. The rise of multinationals have resulted in a great deal of legal ambiguity because multinationals can operate in so many jurisdictions. Ya, silakan teman-teman cek A, B, C, or D. Jawabannya ingat cari jawaban yang salah karena nomor 16 sampai nomor 40 dalam TOEFL bagian written expression itu mencari jawaban yang salah. Silahkan analisis dulu mana subjeknya, mana verb-nya. Subjek ketemu dengan verb, apakah mereka agreement atau tidak. Oke, A, B, C, or D sudah? Good. The answer is A. Nah, jawabannya adalah A. Kenapa? Karena ini tuh plural, verb plural. Nah, kalau subjeknya ini dari situ adalah singular. Ini subjek dengan verb-nya disagreement. It should be has. Ini harusnya adalah has. Ya. Oke. Number 6. Number 6. All of the east-west interstate highways in the United States has even numbers, while north-south interstate highways are odd numbers. Please choose the incorrect answer A, B, C, or D. Silakan teman-teman tentukan dulu subjeknya yang mana dan verb-nya yang mana. Ini subjeknya. Oke, jawabannya adalah A, B, C, or D. Good.
A. Nah, A itu yang salah. Nih perhatikan, ini sebenarnya subjeknya ini. Ada kata all, lihat objeknya ini. Maka dia sebagai subjek. Nah, verbnya adalah has. Nah, ini disagreement karena ini adalah plural, subjek plural. Sementara ini verbnya adalah singular has. It should be have. Contrary with number 5 gitu. Have. Oke. Number 7. When a massive star in the large Magellanic Cloud exploded in 1987, a wave of neutrinos were detected on Earth. A, B, C, or D. Yeah. Please choose the incorrect answer. Silahkan. Lihat dulu subjek yang mana, verbnya mana. Oke, good. C, Charlie ya. Jawabannya adalah Charlie. Ya, forget here. Ya. Jadi jawaban yang salahnya adalah C. Kenapa? Lihat dulu subjeknya mana. Subjeknya ini ternyata. Ini subjek. Ini subjeknya adalah singular, tunggal. Sementara verbnya adalah plural. Maka disagreement. It should be was. Ini harusnya adalah was karena tunggal. A wave itu. Ya. Oke. Number 8. Kita hanya sampai nomor 10 saja. Number 8. Some of the agricultural practices used today is responsible for forest fostering desertification. Some of the agricultural practices used today is responsible for fostering desertification. Please choose the answer that's incorrect. Silahkan jawabnya A, B, C, or D. Subjeknya mana, verbnya mana. Good. C. Ya, jawabannya C. Karena apa? Ini yang salah ya. C itu yang salah. Subjeknya itu some of the agriculture practices. Nah, ini kan ada some of. Maka subjeknya yang ini. Nah, karena ini adalah ada S, maka dia adalah plural. Plural. Kita cek verbnya apakah plural. Ternyata verbnya adalah singular. It should be are. Harusnya adalah to be-nya to be are. Maka jawabannya C yang salah. Number 9. Every open space in the targeted area that has grass and a few bushes are occupied by the white-crowned sparrow. A, B, C, or D? Yeah. Good. C, ya, Charlie. Kenapa? Karena ini ada kata every. Nah, setiap kata every itu namanya singular. Subjeknya ini space. Nah, subjek ini ketemu dengan ini verb. It should be is. Ya. Maka jawabannya adalah C atau Charlie. Jawaban yang salah harusnya adalah is. The last number. Krakatoa is remembered as the volcano that put so much ash into the air that sunset around the world was affected for 2 years afterwards. A, B, C, or D? Gampang banget ini, udah ada subjeknya dalam bentuk singular apa plural. Udah gitu cek verbnya. Oke, jawabannya adalah bravo atau B. Kenapa B? Karena subjeknya itu ini subjeknya.
is remembered as the volcano that put. Nah, sebagai volcano. Nah, ini bisa juga ini volcano sini, verb ini. Karena ini singular, ini plural. Tahu dari mana plural? Karena tidak ada s-nya. Harusnya pakai s. Jadi puts. The third person singular, orang ketiga tunggal, itu harusnya puts pakai s. Jadi jawabannya B. Oke, silahkan cek teman-teman dari nomor 1 sampai nomor 10. Apakah betul 10 semuanya atau betul setengahnya 5? Tenang saja, hanya dibutuhkan latihan terus dan silahkan pelajari skill 11 sampai 13-nya di video sebelumnya. Ya, jika dilihat ini prosesnya, kesimpulannya itu hanya subjek dan verb. Oke, kita bersihkan dulu. Saya akan analisis. Ternyata kalau kita analisis, semuanya terpaku mengacu kepada subjek dan verb. Ya, subjek dan verb. Nah, kalau subjeknya itu singular, maka singular. Kalau subjeknya plural, maka plural. Nanti, subjek dan verbnya itu harus agreement. Nah, ketika itu disagreement, maka itu jawabannya, karena di sini mencari jawaban yang salah. Nah, misalkan gini, kita analisis dulu, ternyata nomor 1 itu verb. Verbnya bagian main verb, kata kerja utama. Kata kerja utamanya biasanya itu tunggal. Nih, kalau nobody, maka ini salahnya kan tidak ada s-nya. Yang satu ini verb. Nomor 2 juga verb. Ya, yang ini verbnya adalah linking verb. Linking verbnya bagian to be. Nah, setelah dianalisis to be apa saja yang sering muncul, ya kita baru ketemu dengan to be is, to be present. Terus nanti kita cari lagi apakah ada to be yang lain. Sementara ini dari nomor 2 adalah is. Kalau ini bagian main verb. Nomor 3 itu juga bagian main verb. Main verbnya kurang s. Ini sering banget kurang s. Verb 1 tambah s atau is. Nomor 4 juga verb. Ya, yang ini. Nah, ini pakai s. Berarti singular. Nah, di sininya pakai s. Berarti plural. Karena ini benda. Kalau ini verb, bertolak belakang ya, kebalikannya. Ternyata ini verb, main verb juga. Yang nomor 5 kita analisis. Ini verb juga yang ini. Nah, ini sering munculnya itu kalau enggak has maka have. Kalau has untuk tunggal, ini untuk jamak. Itu gampangnya. Jadi sudah ketemu ya main verb, udah ketemu to be is, udah ketemu juga has atau have. Nomor 6. Nomor 6 jawabannya itu adalah A. Nah, ketemu berarti ini have. Kebalikan ya ke sini ya. Jadi sekali lagi main verb to be is, have has. Sampai nomor 6 itu kesimpulannya itu aja. Sama main verbnya itu biasanya pakai s atau tidak. Kalau pakai s itu singular, kalau tidak itu plural. Nomor 7
see. Nah, ini to be past. Di sini were harusnya adalah was. Berarti selain is dan are juga ada was, ada were. Itu to be yang sering munculnya, is, are, was, were. Kalau is sama was itu tunggal, are sama were itu jamak. Gampang. Nomor 8, number 8 juga see. Nah, ketemu lagi. Ini adalah are. Jadi to be-nya is sama are, was sama were. Nomor 9, tadi jawabannya see. Ini juga sama is karena ada every contohnya ya. Kemudian yang terakhir jawabannya adalah bravo, ini kurang S, maka dia adalah main verb. So, kesimpulan untuk skill 11 sampai 13 ada subjek, ada verb. Subjek ditentukan oleh skill 11 sampai 13 itu biasa after a preposition, after certain words, after expression of quantity. Nah, kalau verb seperti biasa bisa berupa main verb. Main verb itu kebanyakannya adalah pakai S kalau yang tunggal, tidak pakai S kalau yang jamak. Ya, misalkan puts itu yang tunggal, put yang jamak. Kemudian main verb yang lainnya juga adalah linking verb. Linking verbnya berupa to be. Nah, to be yang muncul, to be present itu ada is sama are. To be past itu ada was sama were. Nah, is sama was itu untuk tunggal, are sama were itu untuk jamak. Ada lagi ciri verbnya biasanya ada have atau has. Mungkin di soal yang lain bisa juga had. Nah, bedanya kalau have untuk jamak, has untuk tunggal, ini present. Kalau had itu past tense, itu untuk tunggal dan jamak sama saja. Nah, have has juga masuk pada kategori ini yang main verb. Ya, itu kesimpulannya untuk latihan kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk terus berlatih sampai kebingungan yang tadi muncul menentukan subjeknya gimana, verbnya gimana, itu bisa terjawab. Silahkan pelajari videonya berulang-ulang. Jika ada yang kurang jelas bisa ditulis di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.